Bayangkan Athena yang penuh kehidupan, sebuah kota yang berdetak dengan perdebatan sengit, kecintaan pada seni, dan dedikasi pada filsafat. Di antara warga kota, seorang anak laki-laki bernama Socrates mengamati dunia di sekitarnya dengan penuh rasa ingin tahu. Bukan dari kalangan bangsawan atau hartawan, ia hanya anak seorang pemahat sederhana. Namun, siapa sangka, rasa ingin tahu itulah yang suatu hari nanti akan membawanya menjadi filsuf terbesar yang dikenal dunia. Socrates dilahirkan sekitar tahun 470 SM di Athena, kota yang saat itu dikenal sebagai pusat peradaban dunia. Athena pada masa itu tidak hanya merupakan pusat politik dan militer, tetapi juga pusat intelektual di mana pemikiran filsafat, seni, dan ilmu pengetahuan berkembang dengan pesat. Tempat ini adalah titik awal dari berbagai gagasan besar yang kemudian mempengaruhi peradaban barat. Ayah Socrates, Sophroniscus, bekerja sebagai seorang pemahat. Pekerjaannya kasar dan membutuhkan ketekunan, namun dari hasil tangannya lahir karya seni yang indah, yang banyak menghiasi kuil dan bangunan publik Athena. Sophroniscus adalah seorang pekerja keras yang sederhana, namun di balik sosoknya yang pendiam, ia menanamkan nilai-nilai disiplin dan ketekunan dalam keluarga. Seperti ayah-ayah Athena lainnya, ia mengharapkan anaknya akan meneruskan pekerjaan di bengkel pemahat keluarga. Socrates sering menghabiskan waktu mengamati ayahnya bekerja, memperhatikan bagaimana ayahnya memahat batu kasar menjadi patung-patung yang anggun. Ibunya, Paenarete, adalah seorang bidan. Dalam budaya Athena, profesi bidan adalah pekerjaan yang sangat terhormat karena berhubungan dengan kehidupan. Seorang bidan dipercaya sebagai pendamping dalam proses kelahiran, menghadirkan kehidupan baru di dunia. Ibunya mengajarkan Socrates nilai-nilai kebijaksanaan dan kasih sayang, serta pentingnya membantu sesama. Dari ibunya, Socrates belajar bahwa kehidupan tidak hanya soal kelahiran fisik, tetapi juga kelahiran pemikiran yang bisa membawa perubahan pada dunia. Banyak sejarawan percaya bahwa pekerjaan kedua orang tuanya mempengaruhi pandangan dan metode filosofis Socrates di masa depan. Dari ayahnya, ia belajar untuk membentuk sesuatu dari ketiadaan, sebuah kemampuan yang diterapkan pada pemikiran filosofisnya, menciptakan konsep-konsep baru melalui percakapan. Sementara itu, dari ibunya, ia mendapatkan inspirasi untuk menggunakan filosofi sebagai alat yang melahirkan pemikiran baru, suatu konsep yang dalam ajaran Socrates dikenal sebagai kebidanan intelektual. Seperti banyak anak muda Athena, Socrates awalnya menghabiskan hari-harinya di jalanan dan pasar, berbaur dengan teman-temannya. Namun, bahkan sejak kecil, ia tidak tertarik pada permainan biasa. Teman-temannya sering menganggapnya aneh karena Socrates selalu banyak bertanya, lebih banyak dari kebanyakan anak lainnya. Socrates kecil akan berdiri dan menatap tajam pada sesuatu, seperti sebatang pohon atau seekor anjing yang berjalan, dan kemudian tiba-tiba bertanya, apa yang membuat sesuatu menjadi hidup, atau mengapa kita semua harus mati? Pertanyaan-pertanyaan ini, meskipun terdengar sederhana, adalah pertanyaan yang bahkan orang dewasa sulit menjawab. Di masa mudanya, Socrates sangat tertarik untuk mengamati orang-orang di sekitarnya. Ia tidak hanya memperhatikan perilaku manusia, tetapi juga bagaimana orang berbicara, bagaimana mereka berpikir, dan bagaimana mereka menanggapi pertanyaan. Ia sering menghabiskan waktu duduk di sekitar agora, alun-alun utama di Athena, mengamati dan mendengarkan diskusi-diskusi politik, filsafat, dan seni yang berlangsung di antara warga kota. Di usia muda, Socrates sering bekerja bersama ayahnya di bengkel pemahatan, meski jelas bahwa hatinya tidak sepenuhnya tertambat pada pekerjaan itu. Dalam hati, ia merasa bahwa dirinya tidak ditakdirkan untuk menjadi pemahat seperti ayahnya. Meski begitu, ia tetap belajar dari ayahnya, tidak hanya keterampilan mengukir batu, tetapi juga kesabaran dan ketekunan. Di Athena, pendidikan adalah hal yang sangat dijunjung tinggi, terutama untuk pemuda dari keluarga menengah ke atas. Socrates menerima pendidikan dasar di bidang matematika, musik, literatur, dan olahraga, seperti kebanyakan anak laki-laki Athena lainnya. Meski keluarganya tidak kaya, mereka mampu memberikan Socrates pendidikan yang layak. Namun, yang membedakan Socrates dari anak-anak lainnya adalah kecintaannya pada pengetahuan. Ia tidak pernah puas dengan jawaban sederhana dan selalu menggali lebih dalam, mempertanyakan setiap informasi yang diterimanya. Pada suatu kesempatan, Socrates bertemu dengan seorang filsuf muda bernama Anaxagoras, yang mengajarinya tentang alam semesta dan dasar-dasar pemikiran filosofis. Dari pertemuan ini, Socrates semakin tertarik pada filsafat. Ia belajar bahwa ada cara untuk memikirkan hal-hal di luar batas pemahaman manusia biasa, dan pemikiran ini sangat menarik hatinya. Socrates pun mulai mempelajari karya-karya pemikir besar saat itu, termasuk Pythagoras dan Herakleitos, meski ia tetap memiliki cara berpikir yang unik dan berbeda dari para filsuf sebelumnya. Athena pada masa muda Socrates adalah tempat yang penuh kehidupan. Kota ini adalah pusat perdagangan, seni, dan filsafat,
serta menjadi tempat berkumpulnya para intelektual dari seluruh Yunani. Di sini, orang-orang tidak hanya bekerja dan berperang, tetapi juga mendiskusikan ide-ide besar tentang alam semesta, kehidupan, dan masyarakat. Di Athena, para intelektual dari berbagai aliran saling berbagi ide, berdebat, dan saling menantang. Diskusi di Agora menjadi rutinitas yang memikat hati banyak pemuda, termasuk Sokrates. Kehidupan sosial dan politik Athena memberikan pengaruh besar pada pandangan Sokrates mengenai kebebasan berpikir dan pentingnya pemikiran kritis. Athena sendiri adalah pusat demokrasi dunia pada masa itu, dan warga kota sangat terlibat dalam pemerintahan. Mereka tidak hanya menerima peraturan, tetapi aktif terlibat dalam pembuatan keputusan politik dan hukum. Bagi Sokrates, sistem demokrasi ini memberikan peluang besar untuk mendorong pemikiran kritis di antara masyarakat. Namun, ia juga melihat kekurangannya. Meskipun warga Athena memiliki kebebasan untuk berbicara dan berpendapat, banyak dari mereka yang terlalu cepat puas dengan jawaban-jawaban sederhana dan tidak mau menguji keyakinan mereka. Salah satu hal yang paling membedakan Sokrates dari pemikir lain adalah cara ia mengajarkan filsafat. Alih-alih menyampaikan ceramah atau memberikan jawaban, Sokrates menggunakan pertanyaan sebagai alat untuk mengeksplorasi pemikiran. Ia yakin bahwa melalui dialog, seseorang bisa menemukan kebenaran. Cara ini disebut sebagai metode Sokratik, teknik mengajukan pertanyaan untuk menggali jawaban yang lebih dalam, hingga tidak ada lagi yang tersisa kecuali kebenaran. Metode Sokratik ini pertama kali dikembangkan Sokrates dalam percakapan sederhana dengan teman-temannya. Ia mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tampak sederhana, namun sebenarnya sulit dijawab. Misalnya, ia sering bertanya, "Apa itu keadilan?" atau "Apa yang membuat seseorang benar-benar bahagia?" Dan kemudian terus menggali jawaban lawan bicaranya hingga mereka menyadari bahwa mereka tidak tahu jawaban sebenarnya. Melalui dialog ini, Sokrates membawa orang untuk berpikir lebih dalam dan meragukan pengetahuan mereka sendiri, mengingatkan mereka bahwa ada lebih banyak hal yang harus dipelajari. Saat seorang pria bertanya pada Sokrates tentang kebahagiaan sejati, ia malah mendapatkan serangkaian pertanyaan yang membuatnya meragukan seluruh hidupnya. Inilah yang dikenal sebagai metode Sokratik, cara berpikir yang memaksa siapapun yang berdebat dengannya untuk menggali lebih dalam, hingga yang tersisa hanyalah kebenaran. Tapi metode ini, sekalipun jenius, membuat Sokrates dikelilingi oleh kekaguman sekaligus kecaman. Metode Sokratik, yang juga disebut dialektika, adalah cara yang sangat berbeda dari metode pengajaran pada zamannya. Di Athena, filsafat biasanya diajarkan melalui ceramah atau pengajaran langsung. Namun, Sokrates tidak pernah mengajarkan sesuatu dengan memberikan jawaban. Sebaliknya, ia mengajukan pertanyaan yang mendalam kepada orang-orang di sekitarnya, membuat mereka mempertanyakan keyakinan dan nilai-nilai mereka sendiri. Dengan metode ini, Sokrates ingin mendorong setiap orang untuk menemukan kebenaran mereka sendiri. Metode ini menjadi sangat revolusioner karena, bagi Sokrates, kebenaran bukanlah sesuatu yang bisa diterima begitu saja dari guru atau figur otoritas. Kebenaran harus ditemukan sendiri melalui proses berpikir kritis. Sokrates meyakini bahwa setiap orang memiliki potensi untuk mencapai kebijaksanaan, asalkan mereka mau terus mencari dan tidak takut meragukan keyakinan mereka sendiri. Dialog-dialognya sering dimulai dengan pertanyaan yang tampak sederhana namun penuh teka-teki, seperti, "Apa itu kebajikan? Apa itu keadilan?" Atau, "Apa yang membuat seseorang bijak?" Sokrates akan terus mengejar jawaban lawan bicaranya, bertanya mengapa mereka meyakini sesuatu hingga mereka menyadari bahwa jawaban mereka sebenarnya tidak begitu kokoh. Sebagai seorang filsuf yang sangat aktif di tempat-tempat umum seperti Agora, Sokrates kerap berinteraksi dengan berbagai lapisan masyarakat, dari kaum muda yang tertarik pada ilmu pengetahuan hingga para pemimpin politik Athena. Salah satu tokoh yang berpengaruh dalam hidupnya adalah Alcibiades, seorang bangsawan muda yang cerdas namun terkenal karena ambisinya. Alcibiades memandang Sokrates sebagai seorang guru dan mentor, namun pada akhirnya terlibat dalam intrik politik yang merusak reputasinya sendiri. Selain Alcibiades, Sokrates juga berkenalan dengan tokoh-tokoh lain seperti Critias dan Charmides, yang kemudian menjadi bagian dari pemerintahan 30 tirani yang terkenal kejam. Meskipun beberapa murid dan kenalan Sokrates terlibat dalam perbuatan yang dipandang buruk oleh masyarakat, Sokrates tetap konsisten dengan ajarannya bahwa setiap individu bertanggung jawab atas tindakan mereka sendiri. Tokoh lain yang juga memiliki hubungan yang cukup unik dengan Sokrates adalah Plato, yang kelak menjadi murid setianya dan menyebarkan ajaran-ajaran Sokrates ke seluruh dunia. Plato melihat gurunya sebagai pribadi yang bijaksana dan berprinsip kuat, dan kelak menjadi saksi utama dalam menulis tentang metode dan pemikiran Sokrates. Metode Sokratik mulai mendapatkan perhatian di Athena. Banyak pemuda tertarik dengan cara berpikirnya yang berbeda dari kebanyakan orang, dan mereka mulai berkumpul di sekitar Sokrates untuk mendiskusikan ide-ide besar tentang kehidupan, kebijaksanaan, dan kebajikan. Bagi sebagian orang,
ajaran Sokrates memberi mereka kebebasan berpikir yang tidak mereka dapatkan di tempat lain. Namun, bagi sebagian lainnya, metode ini dianggap berbahaya karena menggoyahkan nilai-nilai dan tradisi lama. Di tengah antusiasme itu, banyak orang tua di Athena mulai khawatir. Mereka menganggap Sokrates sebagai sosok yang mencemari pemikiran pemuda Athena. Banyak dari mereka percaya bahwa Sokrates hanya menimbulkan kebingungan dan keraguan pada generasi muda, mendorong mereka untuk mempertanyakan bahkan hal-hal yang dianggap sakral. Sokrates bukan hanya seorang filsuf yang pemikirannya berbeda. Kepribadiannya pun dianggap tidak lazim. Ia tidak berpenampilan seperti kaum bangsawan atau para pemikir lainnya. Dalam kehidupan sehari-hari, ia berpakaian sederhana, berjalan tanpa alas kaki, dan tidak mengindahkan norma-norma sosial yang biasa dihormati masyarakat Athena. Penampilannya seringkali terlihat lusuh, dan ia tidak memperhatikan harta benda. Sokrates menjalani kehidupan yang penuh kesederhanaan dan sering tidur di mana saja, bahkan di sudut-sudut agora, tempat ia biasa berdebat dengan siapa saja yang mau mendengarkannya. Namun, di balik sikap yang terlihat acuh tak acuh, Sokrates adalah seorang yang sangat kritis terhadap dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Ia tidak segan-segan menantang siapapun, dari orang biasa hingga politisi terkenal, ketika mereka mengatakan sesuatu yang menurutnya tidak masuk akal. Hal ini membuatnya sering terlibat dalam perdebatan yang sengit, bahkan memicu kebencian dari beberapa pihak yang merasa tersinggung atau terhina. Salah satu hal yang membuat Sokrates sangat berbeda dari para filsuf lainnya adalah caranya memandang kebijaksanaan. Ia seringkali mengatakan bahwa dirinya tidak tahu apa-apa. Pernyataan ini bukanlah sekadar basa-basi. Bagi Sokrates, pengakuan atas ketidaktahuan adalah langkah pertama menuju kebijaksanaan sejati. Menurutnya, orang yang mengaku tahu segala sesuatu sebenarnya tidak benar-benar bijak, karena mereka tidak menyadari betapa banyaknya hal yang masih harus mereka pelajari. Sokrates menyatakan bahwa satu-satunya hal yang ia tahu dengan pasti adalah bahwa ia tidak tahu apa-apa. Pernyataan ini adalah dasar dari seluruh filosofi hidupnya. Ia merasa bahwa manusia harus terus belajar dan tidak pernah merasa cukup dengan pengetahuan yang mereka miliki. Pandangan ini membawa ketenangan batin bagi Sokrates, karena ia merasa tidak terbebani oleh keharusan untuk memahami segala sesuatu. Semakin banyak orang yang berkumpul di sekitar Sokrates, semakin banyak pula yang mulai merasakan dampak dari ajarannya. Bagi sebagian orang tua, metode pengajaran Sokrates dianggap merusak pemikiran anak-anak muda mereka. Sokrates tidak hanya mengajarkan pemikiran kritis, tetapi juga mempertanyakan tradisi dan keyakinan yang sudah lama dianut oleh masyarakat Athena. Sebagai contoh, ia mempertanyakan konsep keadilan yang diajarkan dalam mitologi Yunani dan menantang gagasan tentang kebajikan yang biasa diterima begitu saja. Pemimpin politik dan agama Athena merasa bahwa ajaran Sokrates mulai mengganggu ketertiban sosial. Sokrates tidak pernah menentang langsung dewa-dewi Yunani, namun pandangan kritisnya terhadap mitos-mitos tradisional membuat beberapa orang merasa bahwa ia adalah ancaman bagi kepercayaan agama. Sokrates sendiri tidak bermaksud menentang agama, tetapi ia mengajarkan bahwa manusia harus berpikir untuk diri mereka sendiri, dan tidak hanya mengikuti aturan yang diberikan tanpa memahaminya terlebih dahulu. Meskipun pada masanya banyak yang menentangnya, pengaruh Sokrates terus hidup di dalam pemikiran orang-orang yang pernah menjadi muridnya, terutama Plato. Plato yang kelak mendirikan akademi dan menulis berbagai dialog yang menggambarkan metode dan ajaran Sokrates. Berkat Plato, ajaran-ajaran Sokrates tidak hanya bertahan, tetapi menyebar ke seluruh Yunani dan menjadi dasar dari filsafat Barat. Sokrates berdiri di depan para hakim dan rakyat Athena, menghadapi tuduhan yang mengancam nyawanya. Dengan suara lantang, ia berbicara bukan untuk membela diri, melainkan untuk membela prinsip-prinsip yang dipegang teguh seumur hidupnya. Namun, keputusan apakah ia akan bebas atau dihukum mati bukan di tangannya. Pada tahun 399 SM, Sokrates dihadapkan pada situasi yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Persidangan, Athena, yang kala itu baru saja keluar dari konflik politik dan perang saudara, mulai merasa rentan terhadap pengaruh-pengaruh yang dianggap mengganggu kestabilan sosial. Beberapa tokoh publik yang sebelumnya menjadi kenalan atau murid Sokrates, seperti Alcibiades dan Critias, memang dikenal karena tindakan-tindakan yang kontroversial, bahkan cenderung destruktif. Bagi beberapa orang, Sokrates dianggap memiliki andil dalam merusak pikiran para pemuda dengan ajaran-ajarannya yang seringkali menentang tradisi dan norma yang ada. Para penuduh, yaitu Meletus, Anytus, dan Likon, menggugatnya dengan dua tuduhan utama, korupsi terhadap pemuda Athena dan penolakan terhadap dewa-dewa yang diakui oleh negara. Mereka mengklaim bahwa Sokrates mengajarkan pandangan-pandangan yang membuat anak-anak muda meragukan nilai-nilai tradisional dan bahkan berpotensi mengancam tatanan sosial. Ketika mendengar tuduhan-tuduhan tersebut, Sokrates tidak gentar.
ia memahami bahwa pertanyaan-pertanyaannya yang tajam dan metode sokratiknya memang bisa membuat orang merasa tidak nyaman. Namun ia yakin bahwa apa yang dilakukannya adalah untuk kebaikan. Bagi Sokrates, mempertanyakan keadilan, kebajikan, dan kebenaran adalah satu-satunya cara untuk mencapai kehidupan yang bermakna. Sokrates merasa bahwa tuduhan tersebut tidak hanya tidak berdasar, tetapi juga melenceng dari kebenaran yang sesungguhnya. Ia menegaskan bahwa ia tidak pernah mengajarkan ateisme atau mengajarkan orang lain untuk merusak kepercayaan terhadap dewa-dewa Athena. Sebaliknya, ia selalu berbicara tentang sebuah kekuatan yang lebih besar, tentang daemon, yang kadang-kadang membimbingnya dalam mengambil keputusan. Meskipun demikian, para penuduh dan sebagian besar masyarakat Athena merasa terancam oleh pandangan-pandangan baru ini, yang dianggap tidak sesuai dengan keyakinan mereka. Ketika persidangan dimulai, suasana di pengadilan terasa tegang. Banyak orang berkumpul untuk menyaksikan bagaimana Sokrates, seorang filsuf yang terkenal karena keberaniannya dalam mempertanyakan segala hal, akan mempertahankan diri. Alih-alih memberikan pembelaan yang penuh dengan permohonan maaf atau menunjukkan penyesalan, Sokrates berbicara dengan lugas dan tegas, seolah tidak takut akan ancaman hukuman mati yang dihadapinya. Dalam pembelaannya, yang kemudian diabadikan oleh Plato dalam dialog Apologia, Sokrates dengan berani menyatakan bahwa ia hanyalah seseorang yang mencari kebenaran. Ia mengakui bahwa dirinya sering membuat orang tidak nyaman, namun itulah harga yang harus dibayar untuk memperoleh pemahaman yang mendalam. Apakah kalian akan membunuh seseorang hanya karena ia bertanya? Tanya Sokrates kepada para juri. Karena jika demikian, Athena tidak hanya akan membunuh aku, tetapi juga membunuh jiwa kritis yang sebenarnya membuat kota ini kuat. Sokrates menegaskan bahwa ia menjalankan tugas yang diamanatkan oleh para dewa, tugas untuk mendorong masyarakat Athena berpikir kritis dan tidak menerima segala sesuatu begitu saja. Ia membandingkan dirinya dengan lalat penggigit yang terus menggigit seekor kuda besar yang lamban agar tetap terjaga. Kuda besar itu adalah Athena, dan ia merasa bahwa perannya adalah untuk menjaga kota agar tidak terperangkap dalam kemapanan yang berbahaya. Pembelaan Sokrates yang berani ini justru memancing emosi di antara penonton. Beberapa orang merasa terinspirasi oleh keberaniannya dan kagum pada integritas yang ia tunjukkan. Tetapi banyak juga yang tersinggung dan marah dengan apa yang mereka anggap sebagai kesombongan. Mereka melihatnya bukan sebagai filsuf yang bijak, melainkan sebagai seseorang yang terlalu angkuh untuk tunduk pada norma-norma masyarakat. Selain itu, keberadaan murid-murid Sokrates di tengah-tengah masyarakat juga memicu reaksi negatif. Banyak yang menganggap mereka sebagai kelompok yang eksklusif dan terlalu kritis terhadap segala sesuatu, mulai dari pemerintahan hingga agama. Hal ini menciptakan kesan bahwa Sokrates memang telah menginspirasi orang-orang untuk meremehkan nilai-nilai yang dihormati di Athena. Bagi masyarakat yang masih memandang tinggi tradisi dan kesetiaan kepada negara, Sokrates dianggap telah melakukan pengkhianatan intelektual. Setelah mendengar pembelaannya, para hakim memberikan suara, dan Sokrates dinyatakan bersalah atas kedua tuduhan tersebut. Ketika diminta untuk mengusulkan hukuman, Sokrates justru memberikan jawaban yang mengejutkan. Ia mengatakan bahwa jika ia benar-benar telah memberikan kontribusi kepada masyarakat, seharusnya ia diberi penghargaan, bukan hukuman. Jawaban ini, yang disampaikan dengan nada penuh keyakinan, semakin memancing kemarahan di kalangan juri. Namun akhirnya, Sokrates mengajukan alternatif berupa denda. Meskipun dengan setengah hati, para juri yang sudah marah mendengar jawabannya justru merasa semakin yakin bahwa hukuman mati adalah keputusan yang tepat. Sokrates divonis untuk meminum racun mematikan, yaitu racun hemlock. Ketika vonis mati diumumkan, Sokrates menerima keputusan tersebut dengan tenang. Banyak dari murid-muridnya yang sangat terpukul dan merasa tidak percaya bahwa sang guru akan diakhiri hidupnya dengan cara seperti ini. Mereka berusaha mencari cara untuk membebaskannya atau bahkan menyuap penjaga agar Sokrates bisa melarikan diri. Namun, Sokrates menolak semua tawaran tersebut. Bagi dirinya, melarikan diri sama saja dengan mengkhianati prinsip-prinsip yang ia junjung tinggi. Hari-hari terakhir Sokrates di dalam penjara diisi dengan percakapan bersama murid-muridnya. Dalam salah satu percakapan terakhirnya yang diabadikan oleh Plato dalam dialog Phaedo, Sokrates berbicara tentang jiwa dan kehidupan setelah kematian. Baginya, kematian hanyalah transisi menuju bentuk kehidupan yang lebih tinggi, tempat di mana jiwa akan memperoleh kebijaksanaan sejati. Ia mengajarkan kepada murid-muridnya untuk tidak takut pada kematian, karena kehidupan yang baik adalah kehidupan yang didedikasikan untuk mencari kebenaran. Ketika saatnya tiba untuk meminum racun, Sokrates melakukannya dengan tenang, bahkan memberikan petunjuk kepada para muridnya untuk tidak bersedih. Ia ingin mereka merayakan kehidupan yang ia jalani, bukan berduka atas kematiannya. Ketika ia akhirnya mengembuskan napas terakhir, Athena kehilangan seorang filsuf yang paling berani dan kontroversial. Namun,
warisan Sokrates hidup dalam karya-karya muridnya, terutama Plato, yang mengabadikan ide dan ajaran gurunya untuk generasi mendatang. Kematiannya menjadi momen yang menimbulkan refleksi bagi masyarakat Athena. Beberapa orang mulai merasakan penyesalan setelah melihat keteguhan dan keberanian Sokrates hingga akhir hayatnya. Banyak yang menyadari bahwa walaupun metode dan cara berpikir Sokrates tidak biasa, ia sebenarnya telah memberikan kontribusi penting bagi budaya intelektual Athena. Para pemuda yang pernah diajar oleh Sokrates mulai meneruskan ajarannya dan menyebarkan pemikirannya ke penjuru Yunani. Sokrates mungkin tidak pernah menulis satu buku pun, namun ajarannya abadi dalam ingatan murid-muridnya dan masyarakat. Di kemudian hari, ia akan dikenal sebagai Bapak Filsafat Barat, dan pengaruhnya akan melintasi zaman hingga menjadi dasar dari pemikiran filosofis di seluruh dunia. Ketika Sokrates meninggal, tubuhnya mungkin saja lenyap, namun semangat dan ajarannya terus hidup melalui para muridnya dan generasi-generasi berikutnya. Pemikirannya tentang kebajikan, keadilan, dan kebenaran menjadi fondasi dari filsafat barat yang memengaruhi dunia hingga hari ini. Setelah kematian Sokrates, muridnya yang paling terkenal, Plato, merasa kehilangan yang mendalam. Peristiwa tragis ini menyulut dalam dirinya sebuah semangat untuk memastikan bahwa ajaran dan filosofi Sokrates tidak akan hilang begitu saja. Plato menjadi sosok yang berperan penting dalam menulis dialog-dialog yang mencerminkan percakapan dan metode pengajaran Sokrates. Dalam dialog-dialognya, seperti Apologia, Crito, Phaedo, dan Republik, Plato memperkenalkan dunia pada Sokrates, seorang filsuf yang tidak hanya mempertanyakan segala sesuatu, tetapi juga mendorong orang lain untuk mengejar kehidupan yang dipenuhi kebijaksanaan dan kebajikan. Salah satu gagasan yang paling penting dalam karya Plato adalah konsep dunia ide. Melalui dialog yang diwakili oleh Sokrates, Plato menyampaikan pandangan bahwa ada realitas yang lebih tinggi dari dunia fisik yang bisa kita lihat dan sentuh. Realitas ini adalah dunia ide yang hanya dapat dicapai melalui pemikiran rasional dan filosofis. Selain itu, Plato juga mewarisi metode bertanya kritis yang dikenal sebagai dialektika, yang sering disebut metode Sokratik. Metode ini menjadi dasar dari banyak diskusi filsafat dan penalaran kritis di masa depan, menginspirasi generasi-generasi berikutnya untuk terus mempertanyakan dan mengevaluasi kepercayaan mereka. Hingga hari ini, metode ini masih digunakan dalam berbagai bidang, mulai dari filsafat hingga pendidikan hukum dan debat publik. Tidak lama setelah kematian Sokrates, Plato mendirikan sebuah institusi pendidikan yang dinamakan Akademia, atau yang lebih dikenal sebagai Akademi Plato. Akademi ini menjadi salah satu pusat pendidikan pertama di dunia barat, dan merupakan tempat di mana para murid belajar filsafat, matematika, politik, dan ilmu pengetahuan lainnya. Di akademi, Plato mengajarkan metode berpikir kritis dan pengajaran filosofis yang ia dapatkan dari Sokrates. Salah satu murid paling terkenal dari akademi ini adalah Aristoteles, yang nantinya juga menjadi salah satu filsuf terbesar sepanjang sejarah. Meski memiliki perbedaan pandangan, Aristoteles tetap memandang Sokrates sebagai sosok yang memiliki pengaruh besar terhadap pemikiran manusia. Akademi Plato bertahan selama hampir 1000 tahun dan menjadi pondasi dari pendidikan tinggi di dunia barat. Disinilah muncul filsafat sebagai bidang studi yang sistematis. Para murid Akademi Plato diajarkan untuk tidak hanya menerima pengetahuan secara pasif, tetapi juga untuk mempertanyakan, mengevaluasi, dan menemukan kebenaran mereka sendiri. Dalam banyak hal, Sokrates adalah inspirasi bagi konsep cinta terhadap kebijaksanaan atau filsafat itu sendiri yang dipelajari dengan tekun dan dihormati di akademi. Salah satu warisan terbesar Sokrates adalah metode Sokratik yang dikembangkan oleh Plato dan digunakan di banyak bidang ilmu pengetahuan hingga saat ini. Metode ini melibatkan proses bertanya yang mendalam dengan tujuan untuk menggali asumsi-asumsi tersembunyi dan menemukan kebenaran. Metode ini menjadi dasar dari pemikiran kritis di berbagai bidang, termasuk hukum, pendidikan, dan sains. Dalam dunia pendidikan, misalnya, metode ini digunakan untuk mendorong siswa berpikir kritis daripada sekadar menerima informasi. Dalam dunia hukum, metode Sokratik sering digunakan dalam pengajaran untuk melatih pengacara dan hakim agar mampu berpikir logis dan mendalam. Metode Sokratik tidak hanya sekadar bertanya, tetapi juga mengarah pada proses penemuan diri. Melalui tanya jawab yang intens, seseorang dapat mengeksplorasi nilai-nilai pribadinya dan mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang prinsip-prinsip hidup. Metode ini mengajarkan bahwa kebenaran seringkali lebih rumit dari yang terlihat, dan bahwa memahami sesuatu membutuhkan usaha yang terus-menerus. Pemikiran Sokrates tentang etika dan moralitas juga meninggalkan jejak yang mendalam dalam filsafat barat. Ia percaya bahwa setiap orang memiliki tanggung jawab untuk menjalani kehidupan yang baik dan bahwa kebahagiaan sejati hanya bisa dicapai melalui kebajikan. Gagasan ini, yang dikenal sebagai eudaimonia atau kehidupan yang baik, menjadi dasar dari banyak teori etika di kemudian hari.
Sokrates juga menekankan pentingnya kebijaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Ia percaya bahwa orang yang bijaksana adalah mereka yang mampu membedakan antara benar dan salah serta memiliki keberanian untuk melakukan yang benar. Bahkan jika itu berarti harus melawan arus. Ini adalah pandangan yang radikal pada zamannya, di mana kebanyakan orang masih hidup dalam kerangka moralitas yang berdasarkan tradisi dan norma sosial tanpa mempertanyakannya. Ide bahwa kebajikan itu universal dan dapat dipelajari memberikan fondasi bagi pemikiran moral barat. Filosof-filosof seperti Immanuel Kant, John Stuart Mill, dan Jean-Paul Sartre terinspirasi oleh ide bahwa manusia memiliki tanggung jawab moral untuk menjalani kehidupan yang bermakna dan penuh kebajikan. Walaupun Sokrates tidak pernah menulis satupun karya, warisannya hidup dalam ajaran para muridnya, dan gagasan-gagasannya terus menginspirasi generasi demi generasi. Dalam dunia yang terus berkembang ini, pemikiran Sokrates tetap relevan dan menjadi kompas moral yang membimbing banyak orang. Sokrates telah meninggalkan jejak yang mendalam dalam sejarah filsafat, pendidikan, etika, dan kehidupan sosial. Meskipun tubuhnya telah pergi, semangatnya untuk mencari kebenaran dan kebijaksanaan akan terus hidup dalam hati dan pikiran kita. Dalam perjalanan kita untuk memahami dunia, mari kita ingat ajaran Sokrates dan menjadikannya sebagai pedoman untuk hidup yang lebih bermakna. Kita semua dapat mengambil inspirasi dari kehidupannya, mendorong diri kita untuk tidak hanya menerima apa yang ada, tetapi untuk terus mempertanyakan, berfilsafat, dan mencari kebenaran yang mendalam.